Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersama Mas Tony Indigo dan ada Gus An. Ada salah satu warga di sini, teman-teman, yang tidak mau disebutkan namanya. Dia mendapatkan cerita dari kakeknya dulu bahwa di tempat ini dulu terdapat kerajaan begitu. Ketika ada masa di zaman kolonial, ketika itu Indonesia dijajah dan peninggalan di sini dirusak dengan cara diledakkan dengan mesin peledak, teman. Dan kita lihat peninggalannya, bukti-bukti sejarah era kerajaan Majapahit di sini. Oke, kita coba masuk. Dan seperti ini, coba dilihat ya teman-teman, nanti bisa menafsirkan sendiri banyaknya batu bata yang sudah berserakan, yang sudah hancur, banyak yang tidak utuh, bahkan kepingannya sampai kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Ada apa dulu? Apakah diakibatkan dari sebuah bencana atau diakibatkan oleh sengaja dari sebuah pengerusakan? Teman-teman bisa nanti berkomentar di kolom komentar Penghutan Pring. Seperti ini, teman-teman, yang sudah berlumut adalah sebuah batu bata kuno di era peradaban, kemungkinan besar adalah Majapahit. Nampak di sini tebarannya sampai seperti ini, teman-teman. Artinya ada sebuah bangunan yang sangat besar di sini dulunya. Karena volume dari batu bata kuno yang sudah hancur, sudah bertebaran sampai ke sawah seperti itu, berarti memang kemungkinan besar ini adalah sebuah bangunan yang besar, bekas dari sebuah bangunan yang besar. Ada yang utuh, mungkin inisiatif dari warga sekitar, teman-teman, yang sengaja mengumpulkan batu bata kuno yang masih utuh dan sengaja dibentuk seperti artal begitu, seperti meja. Dan seperti ini, teman-teman, adalah batu bata yang masih utuh di tempat ini. Ini sangat besar, ini besar banget. Kami perkirakan ini sekitar ukuran mungkin 20 kali 30. Ada juga yang lebih lebar. Kalau ini mungkin yang lebih lebar, teman-teman. Kita coba keriskan ya. Ini kami coba samakan, kami sejajarkan. Nah, coba kamera lihat di sini. Nah, di situ ya kan. Nah, ini kan masih lebih lebar yang di bawah. Dan kemungkinan juga panjangnya lebih panjang yang di bawah. Melihat dari banyaknya batu bata, dan ada yang batu bata sampai besar seperti ini, kemungkinan ini fungsinya dulu ada di bagian bawah, di bagian lantai begitu. Karena perbedaannya dengan ini yang lebih kecil lagi, ini yang lebih kecil lagi, teman-teman. (10/20) mungkin 10/2, ya, lebih kecil ini. Dan ini mungkin di bagian atas atau di bagian tembok. Oke, kita kembalikan. Ada dua motif, teman-teman, untuk motif dari kerajaan Majapahit. Kita bisa lihat seperti ini ya, yang khas dengan kerajaan Majapahit ketika mereka membuat batu bata kuno. Mereka pasti menggoreskan jari-jarinya dengan dua motif seperti ini. Yang pertama, ada motif setengah lingkaran begitu dengan dua jari. Dan yang kedua, motif dua jari dengan sejajar, garis sejajar. Untuk nama dari
dua motif ini teman-teman. Masyarakat sekitar pada umumnya itu mengatakan ini adalah kalau istilah Jawanya itu boto lanang boto wedok. Ini adalah bata yang laki-laki, ini bata yang perempuan. Ada juga yang mengatakan ini adalah simbol dari bendera Majapahit dan ini adalah simbol dari Surya Majapahit, begitu. Namun dari sisi arsitektur, dari sisi ilmu arsitek, ternyata ini adalah motif ini memang berfungsi untuk pengikat dari kedua batu bata ini teman-teman. Jadi ketika ini sama ini ditempelkan, maka seperti puzzle begitu, dia saling berkaitan sehingga saling mengunci. Dan dari situ bekas dari peradaban kuno itu sampai sekarang masih kebanyakan yang masih utuh begitu. Oke, nah seperti ini teman-teman. Ini adalah yang kami temukan di sini. Ada sebuah, kalau melihat dari ada lekukan kecil begitu, mungkin ini dulunya adalah sebuah genteng. Dan ada, ya gak tahu ini apa ya, apa ini adalah sebuah pecahan dari wadah. Ada juga ini pecahan dari wadah, mungkin seperti itu. Sangat minim sekali kami temukan untuk pecahan-pecahan dari peralatan rumah tangga di sini. Peradaban yang di sini teman-teman, dari kami yang melakukan penelusuran tadi di belakang layar, tidak banyak kami temukan bekas peninggalan peralatan dari rumah tangga. Tidak banyak kami temukan pecahan-pecahan dari wadah, gerabah dan sebagainya ataupun keramik. Tafsiran saya pribadi ya, kalau di sini tidak banyak ditemukan benda peralatan rumah tangga, artinya ini adalah bukan hunian. Ini adalah bukan sebuah hunian. Berarti bisa jadi ini kemungkinan besar adalah sebuah candi, gapuro atau pendopo. Tadi yang saya lihat itu di sini itu semacam ada pagar gitu, mereka terus ada gapuro gitu, seperti seperti kotak gitu, apa itu pagarnya gitu, keliling. Soalnya yang saya lihat itu tadi itu agak buram-buram sedikit gitu. Tadi yang saya lihat itu macam pagar gitu keliling kotak, terus semacam ada gapuro gitu. Ya. Tony melihat ada rumah enggak di sini? Kalau bentuk rumah itu di sini mas ya, kayak semacam bukan rumah sih, ya semacam istilahnya apa, pendopo? Ya mirip pendopo itu ya, buat duduk-duduk gitu mas, buat nyantai-nyantai gitu di sini gitu. Kalau tempat semacam ruang rumah itu ya mas, pemukiman itu jauh dari sini. Untuk peradaban ini, peradaban dari tempat ini, bekas dari peninggalan peradaban kuno ini masuk dari era kerajaan apa? Masih di eranya kerajaan Majapahit ini mas. Jadi yang dilihat Tony itu adalah gapuro, bukan candi. Bukan gapuro, terus ada pagarnya gitu mas. Ya, okay. Seperti apa perkiraan besar dari gapuro tersebut mas Tony? Apakah persis dengan gapuro Wiringin Lawang? Kalau tingginya itu tinggi mas itu, tinggi gitu ya, lumayan gede gitu ya, bentuk dari gapuro itu tadi itu yang lihat itu. Kalau di sini yang dilihat oleh Mas Tony adalah bekas gapuro, berarti di sini adalah ada aktivitas keluar masuk, karena gapuro itu adalah gerbang. Ya, masuk dan keluarnya itu masuk ke ini maksudnya masuk ke wilayah istana atau masuk ke wilayah percandian, pendarmaan, atau masuk ke wilayah perkantoran begitu. Yang Tony lihat ini.
Ini Mas Tony untuk saya tekan teman-teman. Ya, memang sengaja saya tekan supaya apa ya? Ya supaya lebih tajam lagi begitu penglihatannya. Kan gapuronya dari arah sini ya. Di sini pun macam ada itu tadi sempat duduk-duduk gitu. Kalau dari arah sana itu hanya ada pemukiman Mas Eko. Berarti pemukimannya ada di sebelah utara Sana. dan ada aktivitas masuk. Jadi masuknya dia masuk ke selatan. Kalau ke selatan arahnya ke Kota Raja, Mas Doni. Kota Raja Majapahit. Jadi Trowulan itu kan di arah selatan dan disitulah diduga kuat adalah Kota Raja Majapahit. Kalau Mas Tony bilangnya ada aktivitas yang masuk dari arah utara, karena arah utara ini kan berdekatan dengan Anak Kali Brantas sudah. Iya gitu. Berarti ada aktivitas ketika ada orang-orang yang datang ke Majapahit, mereka masuk dari gerbang utaranya ke sini. Ketika ada utusan dari luar, ketika ada orang dari luar untuk menuju ke sebuah istana, untuk menuju ke sebuah pusat Majapahit sendiri, itu harus melewati berapa gerbang kira-kira Mas Tony? Itu yang saya minta, coba dilihat dulu. Jadi Mas Eko yang saya lihat itu Mas Eko ya. Ini dianggap istana gitu Mas Eko ya di sini. Di sini tuh gerbang 1 dan banyak lagi ini yang sampai 5 gerbang gitu Mas Eko. Macam lapisan gitu bentuknya. Artinya punya 5 pertahanan begitu ya. Ketika ada seseorang yang masuk ataupun utusan yang masuk ke Majapahit untuk menuju istana, mereka harus melewati 5 gapuro atau 5 gerbang. Iya, bisa gitu. Di setiap sudutnya. Iya gitu Mas. Ya kemungkinan bisa jadi iya, karena Majapahit itu sangat besar, sangat megah, dan pastinya mereka tidak akan lengah dengan sebuah pertahanan. Pasti mereka punya pertahanan yang sangat kuat. Mungkin dengan cara seperti itu Majapahit tidak begitu mudah diserang begitu. Mas Tony, ada lagi untuk tempat ini? Ya sekian itu saja Mas Eko dari penerawangan sudut pandang spiritual saya gitu. Dari hasil penelusuran Mas Tony, di sini adalah sebuah gapuro. Wallahu a'lam bishawab. Karena cukuplah Allah yang Maha benar. Kami di sini hanya ikhtiar dengan suatu ilmu yang sedikit yang kami dapat. Semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.